Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bilisanil jami'ah fil hardatil wasi'ah salatan tumlidu biha jismi min jismi wa qalbi min qalbi wa ruhi min ruhi wa sirri min sirri wa ilmi min ilmi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala ahli wa ala awladi wa ala ahli wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ij'alna nuran bihaqqi nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian, insyaallah kita semuanya selalu dalam lindungan serta limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkahkan hidup kita, diberkahkan keluarga kita, diberkahkan usaha kita, dan senantiasa diistiqomahkan dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat jamaah sekalian, insyaallah kita semuanya selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita walaupun sedikit. Setelah tadi kita baca maulid, bertawasul, baca sholawat, yang mudah-mudahan tawasulnya kita kepada para aulia, nanti para aulia menempatkan perhatiannya kepada kita semua. Kemudian sholawat dan salam yang kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu mudah-mudahan sampai ke mana magamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nama kita diingat oleh junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan perhatian khusus dari junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah mudah-mudahan di dunia, di alam kubur, sampai ke negeri akhirat kita bersama dengan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian yang berikutnya, yakni masih membahas tentang arkanul Islam, tentang rukun Islam. Rukun Islam yang kedua yaitu as-shalah. Iqamatus shalah, menegakkan sholat, mengistiqomahkan sholat, melazimkan sholat. Makna iqamatiha di sini, makna menegakkan, mendirikan, menegakkan sholat itu mulazamatuha wal mudawamatu alaiha fi awqatihal mahdudah, yaitu melazimkan, terus menerus mudawamah pada waktu yang ditentukan. Kewajiban orang Islam melaksanakan sholat satu hari satu malam berapa waktu? 5 waktu. Nah ini lazim, artinya lazim itu terus menerus, kagak bolong-bolong. Datang waktu zuhur dia sholat zuhur, datang waktu asar dia sholat asar, datang waktu maghrib dia sholat maghrib, terus sampai subuh. Gak boleh bolong-bolong juga. Sehari ini dia sholat, besok dia kagak, besok sholat lagi, besok dia kagak.
Itu namanya nggak mudawamah. Jadi rukun Islam yang kedua bukan hanya sekedar mendirikan, akan tetapi mengistiqomahkan, melazimkan mudawamah. Jadi orang Islam yang gagal sholat berarti Islamnya kurang sempurna, karena rukun Islamnya kurang. Rukun Islam ada 5. Yang kedua menegakkan sholat. Jadi kalau misalkan ada orang Islam yang gagal sholat, berarti Islamnya belum sempurna. Dan sholat ini merupakan a'dhamu sya'airuddin wa afdalu ma yataqarrabu bihi ila rabbil alamin. Paling afdalnya syiar agama. Makanya diperintahin untuk melaksanakan sholat itu di masjid dengan cara berjamaah, karena itu merupakan syiar. Orang Islam ketahuan banyak, ketahuan masih ada, ketahuan masih semangat, itu dilihat dari sholatnya. Yang membedakan antara orang Islam sama orang kafir di sholat. Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ma farqu bainal muslim wal kafir? Apa perbedaan antara orang Islam sama orang kafir? Apa jawab Rasulullah? Dengan singkat Rasul jawab, as-sholat. Yang ngebedain antara orang Islam sama orang kafir itu as-sholat. Sholat. Kalau ada orang kafir nih berdua nih, orang kafir sama orang Islam ngobrol, kemudian datang waktu sholat, kedua-duanya ini, yang satu yang udah ketahuan orang kafir, yang satu yang muslim cuma nggak sholat, itu nggak bisa dibedain antara orang kafir sama orang muslim. Dua-duanya bisa dibilang kafir. Karena yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir itu bisa sampai begitu. Saking apa? Saking utamanya sholat. Maka dari itu sholat ini jangan sampai kita anggap remeh, kita anggap enteng. Keduanya lagi, sholat ini merupakan wasilah, sepaling abdul perkara yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia, terutama kita umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bisa berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alat kita untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini di sini. Di mana? Di sholat. Bahkan sama-sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, as-sholat mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kita bisa melaksanakan mi'raj. Rohani kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alatnya sholat. Jangan sampai di sholat kita anggap main-main, kita anggap remeh. Ini sepaling-paling afdolnya ibadah zahiriyah dan sepaling-paling afdolnya perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen dekat dengan Sang Pencipta kita, dengan yang menciptakan kita, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jaga sholat. Terus biar semangat dalam mengerjakan sholat. Perbaiki sholat dan terus sempurnakan sholat. Yang pertama jagain, jangan sampai bolong. Yang kedua sempurnain dengan ilmu-ilmunya sholat. Kemudian ajak hati kita untuk juga ikut sholat. Kalau selama ini susah kita ngajak hati, terus berusaha.
Jangan sholat jasmani doang, fisik doang. Jangan makai di akhir. Kadang-kadang baru angkat tangan doang. Allah, mulutnya menyebut Allah. Allah, mulutnya. Pikirannya kemana tahu. Ada yang ingat kerjaan, ada yang ingat dagangan, ada yang ingat wadon, ada yang ingat apa lagi, masing-masing dah. Utang nggak pasti sih. Utang macam-macam. Mulutnya Allah, membesarkan Allah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tapi pikirannya itu pada saat sholat. Nah itu kita mesti perbaiki nih. Jangan sampai seumur hidup kita ngalamin sholat, tak satu rakaat pun, tak satu waktu pun, dari awal sampai akhir kita begitu fokus ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Makanya tingkatin. Terus ajak kita punya hati, ajak kita punya lidah, ajak kita punya jasmani, ajak kita punya ruh. Semuanya rasain sholat. Makanya satu, sholatnya mesti dijaga, terus disempurnain dengan ilmu-ilmunya. Jangan pernah merasa cukup. Oh, udah tahu itu gampang sholatnya. Udah masih kecil kenal sholat. Sholat paling ngapain? Baca Fatihah, baca Qul, bacanya sama semuanya. Ya. Kalau kita mau bicara tentang sholat, waduh, gak mungkin sholat itu ibadah yang teragung, ibadah yang paling afdal, dan perkara yang bisa mendekatkan diri kita yang paling afdal, yang paling utama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalamnya itu tidak terdapat sesuatu yang agung. Sholat jangankan rukunnya, sunnahnya kalau kita mau kerjain di sunnah sholat ini ada 500 sunnah. Satu sholat itu mengandung 500 sunnah. Kalau kita mau kerjain sebelum kita sholat, di saat kita sholat, sesudah kita sholat, itu dijadiin satu 500 sunnah. Kalau kita mengerjakan semuanya satu waktu, kita bisa melaksanakan sholat dengan 500 sunnah. Apa itu fadilahnya, pahalanya? Makanya mesti sempurna ya. Selama ini ada berapa sunnah ketika kita melaksanakan sholat yang kita kerjain? Banyak yang sholat. Makanya sholat-sholat yang seperti itulah yang bisa mengajak ruhnya, mengajak hatinya untuk dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya habis sholat dia nggak mau ngapa-ngapain. Kalau kita karena emang sholatnya ampar-amparan, ilmunya kurang, ngerjainnya juga awang-awangan, makanya wajar ketika kita sholat dan setelah kita sholat kita nggak ngerasa kalau kita habis ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ngerasa kalau kita ini habis ketemu dengan Sang Pencipta, habis komunikasi sama Sang Pencipta, habis menghadap dengan Sang Pencipta. Maka setelah sholat yang bohong-bohong lagi, ya, yang nipu-nipu lagi, yang dusta-dusta lagi, yang maksiat-maksiat, seperti nggak ngerasa dia habis ketemu sama siapa, dia habis ngobrol sama siapa, dia habis berhubungan dengan siapa. Makanya kata Rasulullah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang begitu tuh, sebenarnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Sholat yang begitu, sholat yang terus disempurnakan. Orang yang sholatnya dia ngerasa
dia berhubungan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang udah seperti itukah sholat kita? Kalau belum, tingkatin. Yang pertama waktu mengerjakannya, yang kedua jagain, yang ketiga sempurnain. Sempurnain syaratnya, sempurnain rukunnya, sempurnain bacaannya, kemudian sempurnakan niatnya. Terus insya Allah bahwa sholat ini penentu. Amal seseorang, apapun itu amalnya, bangsa zahiriyah, ibadah zahiriyah, ini semuanya tergantung dari sini, dari sholat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in sholahat sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Tuh. Sungguhnya awal pertama kali perkara yang nanti bakal diperhitungkan kepada seorang hamba di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala apaan? As-shalah. Masalah sholat ini yang paling pertama kali ditanya, diproses sama Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak bertanya yang lain dulu. Allah enggak bertanya tentang zakat, Allah enggak bertanya tentang puasa, Allah enggak bertanya tentang haji. Allah enggak bertanya tentang yang lain-lain. Yang paling pertama kali yang Allah periksa, yang Allah tanyakan, ini masalah sholat. Jika benar sholatnya, fa'in sholahat sairu amali. Jika benar sholatnya, sempurna sholatnya, rapih sholatnya, maka sholahat sairu amali. Benar juga seluruh amal-amalnya yang lain. Ngikutin puasanya ikut benar, zakatnya ikut benar, hajinya ikut benar, sodakohnya ikut benar. Kalau sholatnya benar. Kalau sholatnya rusak, wa in fasadat fasada sairu amal. Kalau sholatnya rusak, ngerjainnya bolong, Zuhur dikerjain, asar kagak, maghrib kagak, nggak isya kerjain. Atau hari ini sholat, besok kagak, besok lagi sholat, besok lagi kagak. Sholat sip-sipan, sholat kena sip. Zuhur sholat, asar kagak. Atau zuhur sholat, asar sholat terus waktu malam kagak sholat. Maghrib sama isya subuh kagak. Itu namanya sholatnya rusak kan? Atau sholatnya rajin. Zuhur kerjain, asar pokoknya kagak ada yang bolong tiap hari, cuma ngerjainnya ambar-ambaran. Fatihahnya ambar-ambaran, rukunnya ambar-ambaran, cara sujud dia nggak tahu, cara ruku dia nggak tahu, bacaan Fatihahnya kemana tahu, karena kagak mau ngaji, kagak mau belajar, merasa udah tahu. Itu juga sama tuh, termasuk rusak sholatnya. Nah kemudian yang terakhir ini, bacaannya cakep, bacaannya benar, ngerjainnya cakep, waktunya juga sama, kagak ada yang bolong, cuma sholatnya dalam keadaan lalai. Setiap dia sholatnya nggak pernah langsung tawajuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sama, dianggap kurang sempurna. Paham? Insyaallah. Makanya jangan pernah merasa aman sholat kita. Terus perbaikin. Kalau bisa sampai sholat kita itu betul-betul hati kita ngikut sholat, pikiran kita ngikut sholat. Makanya sebelum kita sholat terus perbaikin. Insya Allah kita akan mendapatkan sholat yang sempurna. Sholat yang sempurna, apalagi buat usia kita yang di atas 40 nih. Saya bilang bukan berarti yang muda aman, bukan. Yang hitungannya umurnya 40 ini, rapi-rapihin ibadah, rapi-rapihin ibadah. Sebab usia 40 ke sana udah lebih dekat ke sananya.
lebih dekat menghadap Allahnya. Bentar lagi kita bakal menghadap Allah. Kalau misalkan di usia tersebut kita nggak perbaiki ibadah kita, pada saat Allah tanya apa yang kita mesti jawab? Kalau sholat kita seolah-olah nggak pernah ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah, bagaimana ketika kita menjawab pertanyaan yang dilontarkan sama Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Kalau orang yang merasa ketika sholat itu seolah berhadapan dengan Allah, insya Allah pada saat nanti ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu nggak bakal kaget. Paham? Dan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan sesuatu yang yang mengerikan. Kenapa kita ini daglidu? Ketika kita ini misalkan nih ada pengumuman kita bakal berhadapan dengan Kapolres misalnya, dipanggil sama Kapolres, pikiran di hati kita macam-macam. Kenapa? Karena kita nggak kenal sama Kapolres. Paham itu? Karena kita belum pernah ketemu sama Kapolres. Tapi kalau misalkan kita setiap saat ketemu mah jangankan Kapolres langsung ya. Kalau kita sering ketemu biasa aja. Begitu pula ya. Makanya para aulia, para sholihin, mereka bukannya takut sama mati, justru mereka merindukan yang namanya mati. Mereka pengen segera dicabut nyawanya sama Allah. Kenapa? Mereka ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena pada saat berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, mereka merasakan kenikmatan, keindahan. Kalau kita mana? Kalau misalnya pengumuman sholat di masjid, ya. Alhamdulillah, gue masih jauh dah. Kan lagi banyak nih pengumuman, ya. Masjid, musola, pengumuman orang pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar itu? Apa? Takut. Padahal itu sesuatu yang nggak perlu takuti. Takut atau berani pasti jika kita nyampe. Ya. Orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa, orang-orang yang sholihin, orang-orang yang patuh sama Allah Subhanahu Wa Taala dan udah merasakan kelezatan berjumpa dengan Allah, justru mereka mengharapkan segera bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jangan sampai kabar-kabar ya, tentang kematian itu membuat kita takut. Takut berarti ciri daripada kita ini nggak siap. Padahal kata Rasulullah SAW, al-qais mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang bisa menahan hawa nafsunya dan bisa mempersiapkan dirinya. Nyiapin apa? Bekal setelah mati. Kalau orang yang banyak bekalnya, insya Allah berani. Insya Allah siap. Kalau orang yang sedikit bekalnya, itu yang bakal punya perasaan kayak begitu, takut, khawatir dan lain sebagainya. Hadirin jamaah sekalian, jadi kesimpulannya rukun Islam yang kedua yaitu menegakkan sholat atau melazimkan sholat, mengistiqomahkan sholat. Mulai hari ini pasang niat kita untuk kita jaga itu sholat, kita pertahankan sholat, kita sempurnain itu sholat. Yang pada akhirnya nanti bukan hanya saja fisik kita yang ikut sholat, kan tapi hati kita dan ruh kita pun ikut melaksanakan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya Rabb. Amin. Istiqomahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dituntun terus ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pada saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah
menerima kita dengan senang, Allah menerima kita dengan ridho, dan kita pun selamat selama-lamanya di akhirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.